Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mr. Alidin. Kali ini kita akan berbagi prediksi soal dan pembahasan PPPK untuk formasi guru tahun 2021, di mana telah diumumkan oleh Kepala BKN bahwa untuk tahun 2021 akan direkrut tenaga guru sebanyak 1 juta. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini berkembang untuk pembahasan soal-soal yang selanjutnya. Oke, cekidot ya, kita ke soal yang pertama. Nomor 1. Pada masa wabah pandemi saat ini, guru dituntut untuk lebih kreatif dalam merancang pembelajaran dan memanfaatkan teknologi, seperti pembelajaran dilakukan secara online visual maupun semi visual dengan aplikasi Zoom, Google Meet, grup WA, Telegram, dan lain-lain. Hal ini tentunya sesuai dengan kompetensi guru: A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi profesional, C. Kompetensi kepribadian, D. Kompetensi sosial, dan E. Kompetensi kultural. Untuk menjawab soal seperti ini, ya, kita harus tahu kata kuncinya. Untuk soal pada nomor 1 ini adalah kata kuncinya adalah pemanfaatan, ya, pada masa wabah saat ini pemanfaatan teknologi sangat diperlukan. Jadi kata kuncinya adalah pemanfaatan teknologi. Nah, pemanfaat teknologi masuk di kompetensi mana? Yuk kita bahas. Pertama, kita harus tahu dulu ciri-ciri kompetensi pedagogik itu apa, kompetensi profesional itu apa, kompetensi kepribadian itu seperti apa, sosial itu seperti apa, ya. Untuk kompetensi pedagogik, ya, yang A, itu ciri-cirinya adalah 1, ya, karakteristik siswa. Bagaimana seorang guru harus mengetahui karakteristik siswanya. Kemudian teori belajar dan prinsip belajarnya. Guru harus mengetahui teori perkembangan belajar dan prinsip belajarnya. Kemudian guru juga harus bisa merencanakan dan mengembangkan kurikulum, melaksanakan pembelajaran efektif, menilai dan melakukan pembelajaran. Nah, itu ciri dari pedagogik. Kemudian ciri dari kompetensi profesional adalah, yang pertama adalah menguasai materi, kemudian menguasai SKKD dan tujuan, kreatif mengembangkan materi, kemudian memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran dan pengembangan diri. Nah, coba kita lihat kepada soal. Kunci pada soal ini adalah memanfaatkan teknologi, ya, karena masa pandemi anak-anak belajar di rumah. Jadi pemanfaatan materi ini memang sesuai dengan kompetensi guru profesional. Nah, kemudian yang C, kompetensi kepribadian guru adalah ini bersifat kepribadian positif seorang guru. Misalnya, ya, sikap suri tauladan oleh guru. Kemudian yang D itu kompetensi sosial, adalah kemampuan sosial, ya, berinteraksi antara guru dengan siswa, guru sesama guru, dan guru di masyarakat. Nah, sedangkan yang pilihan yang E, kompetensi kultural, ya, ini tidak ada, karena kompetensi dari guru itu cuma ada 4, yaitu pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Nah, selain kita harus mengetahui kata kunci dari soal, kita juga harus bisa menganalisis choice, pilihan-pilihan yang ada yang memungkinkan untuk menjawab kata kunci tadi. Jadi untuk nomor 1 jawabannya adalah kompetensi profesional. Kemudian yang nomor 2, Pak Wawan merupakan guru di salah satu sekolah. Dalam menghadapi new normal, Pak Wawan ingin menggabungkan pembelajaran yang berbasis online dan berbasis offline. Ya, di sini maksudnya berbasis offline adalah tatap muka langsung, artinya masuk sekolah. Nah, model pembelajaran yang tepat harus dilakukan Pak Wawan adalah A. PBM, B. Inquiry, C. STAD, D. PBL, dan E. Blended Learning. Untuk menjawab ini, ya, kita harus tahu kata kunci, ya. Kata kuncinya di sini adalah pembelajaran yang berbasis online dan berbasis offline. Artinya Pak Wawan ingin memadukan pembelajaran yang online dan berbasis offline. Nah, apakah itu kita bahas? Oke. Untuk PBM adalah pembelajaran berbasis masalah, ya. Jadi PBM ini harus tatap muka. Kemudian yang B, Inquiry ini juga harus tatap muka, ya, karena dia pembelajaran yang berdasarkan penemuan. Kemudian STAD ini kelompok, tatap muka juga. Kemudian PBL ini Problem Based Learning, juga tatap muka. Nah, yang memungkinkan adalah, ingat kata saya, seperti yang saya bilang tadi, adalah kata kunci, dan kita harus pandai memilih choice yang ada.
Di sini kata kuncinya adalah berbasis online dan berbasis offline, mencampurkan. Di sini yang paling tepat adalah blended learning. Kenapa demikian? Karena pembelajaran blended learning ini ya, pembelajaran yang memadukan antara online ya, via online dan via tatap muka langsung. Jadi yang pas dengan pemilihan jawaban pilihan ya, pilihan di nomor 2 adalah blended learning. Oke. Sekarang soal yang nomor 3. Soal nomor 3 ya, ingat kita temukan kata kunci dan kita pilih pilihan yang salah, kita singkirkan. Suatu rencana pembelajaran yang terjadi pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu disebut suatu rencana pembelajaran yang terjadi pada suatu kelompok mata pelajaran ataupun tema tersebut disebut apa? Ya, A. Program tahunan, B. Program semester, C. Silabus, D. RPP, E. KIKD. Sekira kita bahas ya. Yang pertama adalah program tahunan ya. Kita pilih yang A. Misalnya kalau kita pilih yang A ya, program tahunan adalah rencana penempatan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai SKKD. Jadi program tahunan itu tidak sesuai dengan kata kunci yang di atas ya, atau soal yang di atas, berarti program tahunan ini salah. Karena program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu untuk mencapai SKKD yang telah kita tetapkan, tentunya dengan menganalisis jam belajar efektif ya. Nah, yang A udah pasti salah. Yang B program semester. Program semester adalah merupakan penjabaran dari program tahunan yang berisi hal-hal yang ingin dicapai pada semester tertentu, pada waktu tertentu ya. Jadi setelah membuat program tahunan, kita akan membuat program semester. Bedanya apa? Bedanya adalah di sini kita sudah menjabarkan waktu per minggu ya, waktu per minggu yang sudah ada di program semester. Yang selanjutnya adalah C. Silabus. Silabus adalah jawaban yang benar karena suatu rencana pembelajaran terjadi pada suatu kelompok mata pelajaran ataupun tema tertentu dimasukkan di dalam silabus. Sedangkan RPP adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. KIKD. Jadi yang memungkinkan, choice yang memungkinkan dari ini adalah silabus. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4 adalah komponen minimal yang harus ada pada program semester adalah, jadi dari program semester itu ketika kita menyusun program semester, komponen yang awal yang minimal yang harus ada adalah A. Identitas mata pelajaran, kelas, tahun pelajaran. B. Identitas mata pelajaran, kelas, tahun pelajaran, tema, subtema, dan alokasi waktu. C. Identitas kelas, tahun pelajaran, tema, subtema, dan alokasi waktu. D. Identitas satuan pendidikan, mata pelajaran, kemudian tahun pelajaran, tema, subtema, pembelajaran ke alokasi waktu, dan bulan yang terperinci per minggu, serta keterangan. E. Identitas satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester, dan tahun pembelajaran. Jadi jawabannya adalah komponen minimal yang harus ada pada program semester adalah, pertama harus ada identitas satuan pendidikannya, nama sekolah, kemudian ada mata pelajarannya, ada kelas dan semesternya, ada tahun pelajarannya, ada tema atau subtema untuk yang SD ya, kemudian ada alokasi waktunya, dan ada bulan yang terperinci per minggu, dan ada juga keterangannya. Jadi itu yang memang minimal yang harus ada. Oke, jawabannya adalah D. Sekedar soal yang selanjutnya. Nah, perhatikan tahap nomor 5 ya. Perhatikan tahap berikut. Yang pertama, menelaah kalender pendidikan. Yang kedua, menandai hari-hari libur dan waktu pembelajaran efektif per minggu. Yang ketiga, menghitung jumlah minggu efektif. Kemudian yang keempat, mendistribusikan alokasi yang disediakan untuk suatu mata pelajaran pada setiap KD dan topik bahasanya pada minggu efektif sesuai ruang lingkup cakupan materi, tingkat kesulitan dan pentingnya materi tersebut, serta mempertimbangkan waktu untuk ulangan serta repri materi. Nah, langkah di atas adalah langkah dalam menyusun. Coba perhatikan. Pertama, dia menelaah kalender pendidikan ya, kemudian menandai hari-hari libur untuk waktu pembelajaran efektif per minggu. Yang ketiga, menghitung jumlah minggu efektif. Yang keempat, mendistribusikan alokasi waktu. Nah, pilihannya di sini program tahunan, program semester, C. Analisis soal, dan D. Silabus, dan E. RPV. Jadi jawabannya adalah tahunan. Jadi di manakah kata kunci? Kata kunci dari nomor 5 ini adalah terletak di kalimat tahapan terakhir, yaitu
Mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu mata pelajaran pada setiap KD dan topik bahasanya pada minggu efektif sesuai lingkup cakupan materi. Sesuai cakupan lingkup materi. Ini materi ya. Nah, jadi itu ciri dari program tahunan ya. Jadi dia alokasi waktunya, kemudian setelah ada KD ya. Jadi dia dihitung yang mana materinya sulit, maka waktu cakupan waktunya diperbanyak. Yang materinya yang mudah, mungkin cakupan waktunya cukup diberikan sedikit ya. Nah, ini kata kuncinya. Kata kuncinya adalah cakupan materi yang sulit ya, mempertimbangkan waktu. Jadi nomor 5 jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor 6. Berdasarkan surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP. Jadi komponen inti yang harus ada di RPP adalah, jadi Kemendikbud merevisi atau memperbarui ya surat edaran tentang penyederhanaan RPP. Komponen ini yang harus ada di RPP. Pilihannya di sini adalah A. Identitas mata pelajaran, kelas, tahun pelajaran, tujuan, metode, kegiatan pembelajaran. B. Identitas mata pelajaran, kelas, tahun pelajaran, tema, subtema, dan alokasi tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan penilaian. C. Identitas kelas, tahun pelajaran, tema, subtema, dan alokasi waktu. D. Identitas satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester, tahun pelajaran, tema, subtema, pembelajaran, ke alokasi waktu, tujuan modul pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian. E. Tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, asesmen pembelajaran. Nah, berdasarkan surat edaran nomor 14 tahun 2019 ya, RPP paling tidak memuat kompetensi inti 3 bagian, yaitu pertama tujuan pembelajaran, kedua langkah-langkah pembelajaran, yang ketiga adalah asesmen pembelajaran atau penilaian. Jadi tiga komponen inti ini harus ada pada RPP. Selanjutnya, nomor 7. Anda dipercaya sebagai koordinator atau ketua dari pelaksana penilaian akhir semester atau PAS ya di sekolah Anda. Pada masa pandemi COVID-19 ini, pelaksanaan PAS berbeda dari pada sebelumnya. Suatu ketika kepala sekolah meminta pendapat Anda bagaimana Anda membagi tugas tersebut agar pelaksanaan PAS berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Maka pendapat Anda adalah, jadi di sini kita dipercaya untuk menjadi koordinator PAS ya. Maka pilihannya adalah A. Membagi tugas secara acak. B. Musyawarah dengan pertimbangan keahlian dan keterampilan. C. Musyawarah dengan pertimbangan kecerdasan dan rekan kerja. D. Menunjuk langsung. E. Tidak berani berpendapat karena itu wewenang kepala sekolah. Kata kunci di sini adalah kalian menjadi ketua PAS, kemudian kepala sekolah meminta pendapat mengenai bagaimana sih caranya agar PAS ini berjalan dengan baik. Itu kuncinya ya. Nah, di sini choice-nya ini ya. Pilihlah yang memang satu pertanyaan seperti inilah, pilih posisikan Anda yang terbaik. Jadi ya, untuk pilihan gandanya pilih posisikan adalah yang terbaik ya. Yang pertama, membagikan tugas secara acak. Nah, ini kan selama membagi tugas secara acak itu tidak tepat. Kenapa begitu? Karena di sini adalah pada masa pandemi ya, berbeda. Kalau misalnya pada masa pandemi seperti yang kalian ketahui, pada masa pandemi ini siswa itu belajar dari rumah. Nah, tentunya siapa sih yang akan bertanggung jawab untuk belajar dari rumah ini? Tentunya memanfaatkan teknologi. Jadi kalau misalnya kita tugaskan rekan kerja yang memang tidak tahu IT, maka akan kacau. Jadi membagi tugas secara acak adalah tidak tepat. Kemudian yang B ya, musyawarah dengan pertimbangan keahlian dan keterampilan. Ya, inilah pilihan yang tepat ya, kita ambil. Kemudian selanjutnya musyawarah dengan pertimbangan kecerdasan dan rekan kerja, boleh. Kemudian menunjuk langsung, nah ini tidak tepat nih. Karena senantiasanya kita adalah suatu organisasi yang mementingkan kebersamaan ya. Kemudian lanjut yang E, tidak berani berpendapat karena itu wewenang kepala sekolah. Nah, ada dua pilihan ini, B dan C. B yang C adalah musyawarah dengan pertimbangan keahlian dan keterampilan. C, musyawarah dengan pertimbangan kecerdasan dan rekan kerja.
Nah, yang tepat adalah yang B. Kenapa begitu ya? Karena pada masa pandemi ini ya, tugas harus sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya. Kalau misalnya dia ahli dalam bidang secara online misalnya nanti, maka insya Allah berjalan dengan baik untuk pas itu ya, karena ada bagian-bagiannya. Satu ada bagian teknologi, kemudian ada bagian yang lain. Nah, pilihan yang tepat adalah yang B. Kemudian next, nomor 8. Sebagai guru, seberapa sering Anda berpendapat atau memberikan gagasan pada saat rapat di sekolah? Nah, A. Selalu memberikan gagasan yang baik untuk kemajuan bersama. B. Kadang-kadang jika ada ide. C. Tidak pernah takut dibilang mencari perhatian. D. Jika hati dalam zona baik. E. Jika mau saja. Jadi dalam kompetisi guru adalah kompetisi manajerial, yaitu seorang pemimpin. Jadi di sini adalah tunjukkanlah bahwa Anda adalah seorang manajerial. Bagaimana caranya kita bahas ya. Posisikan Anda seorang yang bisa memanajerial ya, yang terbaik lah pokoknya. Jadi pilihannya adalah A. Selalu memberikan gagasan yang baik untuk kemajuan bersama, itu simpan. B. Kadang-kadang jika ada ide, simpan dulu. Tidak pernah takut dibilang mencari perhatian. Nah, ini sudah pasti salah ya. Ingat yang seperti saya bilang, posisikan Anda adalah ada orang yang terbaik. D. Jika hati dalam suasana baik, ini juga tidak salah, pasti salah. Yang E. Jika mau saja. Nah, pilihannya adalah tinggal ada dua ini, A dan B. Kenapa saya pilih A? Karena ya posisikan yang memang terbaik tadi ya, selalu memberikan gagasan yang baik untuk kemajuan bersama. Oke, next, selanjutnya nomor 9. Anda adalah guru yang dipercaya untuk menjadi wali kelas. Pada masa itu juga Anda diminta untuk mengajarkan peserta didik tentang organisasi. Bagaimana cara Anda melakukannya? A. Menunjuk langsung pengurus kelas. B. Memberikan semua keputusan kepada peserta didik. C. Voting pengurus kelas. D. Musyawarah dan melakukan pemungutan suara untuk pemilihan pengurus kelas. E. Menunjuk langsung peserta didik yang dekat sebagai pengurus kelas. Nah, di sini Anda dipercaya sebagai wali kelas, ya kan? Kata kuncinya satu, Anda wali kelas. Kemudian disuruh juga mengajarkan tentang organisasi. Apa yang harus Anda lakukan? Kalau kita eliminasi satu persatu. Menunjuk langsung pengurus kelas. Menunjuk langsung pengurus kelas ini tidak ada pembelajaran ya untuk anak-anak. Jika misalnya Anda sebagai guru, wali kelasnya menunjuk langsung, misalnya pengurus kelasnya adalah ketua kelas ini, kemudian bendaharanya si B, nah itu tidak akan menjadi pembelajaran bagi anak-anak. Kemudian yang B, memberikan semua keputusan kepada peserta didik. Nah, apalagi ini sudah pasti salah ya. Kalau kita memberikan keputusan kepada peserta didik seluruhnya adalah tidak ada yang akan mau menjadi ketua kelas. Kadang-kadang anak-anak juga merasa malu. Kemudian yang C adalah voting pengurus kelas. Nah, voting juga kurang, kita simpan dulu. D. Musyawarah dan melakukan pemungutan suara untuk pemilihan pengurus kelas, kita simpan. E. Menunjuk langsung. Nah, menunjuk langsung salah, berarti tinggal C dan D. Voting atau musyawarah dan melakukan pemungutan suara untuk pemilihan pengurus kelas. Nah, kalau di sini adalah sebagai wali kelas mengajarkan anak-anak organisasi, maka yang terbaik adalah musyawarah dan melakukan pemungutan suara pemilihan pengurus kelas ya. Selain kita mengajarkan anak-anak untuk berorganisasi ya dengan menjadi ketua kelas, kemudian bendahara, sekretaris dan lain-lain, kita juga mengajarkan anak-anak tentang musyawarah dan demokrasi. Oke. Selanjutnya nomor 10. Kepala sekolah menilai Anda sebagai guru yang, nah di sini menurut kepala sekolah ya. Kepala sekolah ini menilai Anda itu sebagai guru yang gimana? A. Baik hati, tanggung jawab dan aktif. B. Kreatif dan peduli sesama. C. Aktif, kreatif, inovatif dan budi pekerti. D. Tanggung jawab sosialnya tinggi. Nah, untuk soal yang seperti ini tadi, usahakan adalah orang yang terbaik. Bagaimana dengan orang terbaik adalah jika kepala sekolah menilai Anda sebagai guru. Ingat kata kuncinya sebagai guru. Tentunya sebagai guru adalah aktif, kreatif, inovatif dan berbudi pekerti. Yang A juga benar, namun baik guru juga harus baik hati, tanggung jawab dan aktif. Namun sebelum ini tidak semuanya ya. Artinya masih ada sikap guru atau keahlian guru yang kurang. Yang B juga, yang D, apalagi yang D cuma tanggung jawab. Yang E sosial, cuma sosial tinggi, itu kurang lengkap. Yang paling lengkap adalah aktif, kreatif, inovatif dan berbudi pekerti.
Selanjutnya nomor 11. Pemimpin yang mengambil keputusan tanpa melibatkan bawahannya disebut A. Adil, B. Bijaksana, C. Personal, D. Demokratis, E. Otoriter. Nah, yang mengambil keputusan tanpa melibatkan bawahan itu disebut dengan otoriter. Nah, jadi kalau misalnya jadi seorang guru, Anda harus harus memang mempertimbangkan keputusan itu. Ya, jangan sampai Anda menjadi seorang yang otoriter untuk anak-anak. Oke, lanjut nomor 12. Nomor 12 adalah acuan yang digunakan untuk menentukan pencapaian minimal hasil belajar peserta didik dinamakan A. Standar kompetensi, B. Kompetensi inti, C. Kompetensi dasar, D. Ketuntasan belajar minimal, E. Standar ketuntasan minimal. Nah, kata kuncinya adalah di sini adalah pencapaian minimum hasil belajar peserta didik. Ya, tentunya ketuntasan minimum cuma ada dua di pilihan gandanya ini kan, yang D atau E. Nah, jawabannya adalah yang D, ketuntasan belajar minimum, KBM. Kalau dulu juga kita bisa sebut ini kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Nah, di K13 ini bisa disebut dengan ketuntasan belajar minimum. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 13, Bu Diana ingin mengajarkan konsep perkalian kepada peserta didik. A. Persepsi yang harus dilakukan Bu Diana adalah A. Mengingatkan peserta didik tentang perkalian 1-10, B. Mengajarkan trik cepat perkalian dengan jari jemari tangan, C. Mengingatkan kembali materi penambahan berulang, D. Mengajarkan perkalian bertahap, E. Mengingatkan kembali materi pengurangan berulang. Kata kunci di sini adalah A. Persepsi. A. Persepsi adalah mengingatkan kembali pengetahuan yang sudah didapatkan sebelumnya. Jadi persepsi yang pas adalah kita lihat pilihannya. Pilihannya adalah yang pertama, itu mengingatkan peserta didik tentang perkalian 1-10. Ingat di sini kata kuncinya konsep perkalian. Ya, konsep perkalian. Apakah mengingat peserta didik tentang perkalian 1-10 ya, kurang tepat ya. Kemudian yang ke B, mengajarkan trik cepat, apalagi ini sudah pasti salah karena di sini kata kuncinya konsep perkalian. Nah, persepsi yang pas dengan konsep perkalian. Yang C, mengingatkan kembali materi penambahan berulang. Oke, kita simpan. D, mengajarkan perkalian bertahap. Ya, salah, sudah pasti salah ini ya. Karena di sini ya tadi persepsi, mengingatkan kembali konsep perkalian. E, mengingatkan kembali materi pengurangan berulang. Nah, pengurangan ini adalah konsep pembagian. Yang jawabannya benar adalah mengingatkan kembali materi penambahan berulang ya, karena suatu konsep perkalian adalah dengan penambahan berulang. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya nomor 13. Teknik dan bentuk instrumen yang tepat dilakukan untuk menilai sikap peserta didik pada masa belajar dari rumah BDR adalah dengan, jadi ini pada masa pandemi kan anak-anak belajar dari rumah. Jadi kata kuncinya adalah teknik dan instrumen yang tepat dilakukan untuk selama BDR belajar dari rumah. A. Jurnal dan observasi langsung, B. Jurnal observasi tidak langsung dan penilaian diri, C. Penilaian antar teman, D. Jurnal penilaian antar teman dan observasi langsung, E. Penilaian antar teman dan observasi tidak langsung. Jawabannya adalah yang pertama, kita bisa menilai siswa itu dengan mencatat kalau misalnya kita pembelajarannya secara online ya, virtual ya, dengan beberapa aplikasi yang memungkinkan kita tatap muka langsung secara virtual dengan anak, maka kita bisa memperhatikan kita bisa menuliskan menilainya secara jurnal ya. Kemudian selanjutnya, karena kita dibatasi dengan pertemuan tatap muka langsung ya, maka yang tepat adalah observasi tidak langsung, yaitu dengan mengobservasi orang tua, kemudian teman ya. Kemudian selanjutnya adalah untuk menilai sikap, ini penilaian diri. Penilaian diri ini ya, kita berikan sebuah penilaian diri berupa sebuah kertas ya, yang akan dikerjakan Ananda di rumah, apa yang sudah pernah dilakukan ya di rumah. Oke. Next, nomor 15. Anda mendapat informasi bahwa Anda dimutasikan ke tempat yang sama sekali tidak pernah Anda kunjungi, yaitu pelosok. Padahal Anda adalah guru yang sudah lama mengabdi dan berprestasi, dan Anda cukup dekat dengan atasan. Nah, sikap Anda: A. Menolak dengan keras, B. Menerima dengan menggerutu,
C. Menerima dengan lapang dada. D. Menolak karena bukan kampung sendiri. E. Kecewa dengan mutasi. Nah, jawaban untuk ini adalah kalian harus menganalisis. Menolak dengan keras sudah pasti salah ya, sebagai ASN yang memang kita ya mengabdi kepada negara dimanapun tempat kita berada ya. Kemudian B. Menerima dengan menggerutu. Nah, ini juga salah. C. Menerima dengan lapang dada ya. D. Menolak karena bukan kampung sendiri. Nah, apalagi ini karena sebagai ASN tadi saya ingatkan bahwa kita sebagai ASN adalah memang mengabdi sepenuhnya untuk negara. E. Kecewa dengan mutasi. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Menerima dengan lapang dada ya. Ikhlas untuk kemajuan negara Republik Indonesia. Sekarang nomor 16. Anda adalah salah satu peserta yang ikut Latsar ya, latihan dasar sebagai salah satu ASN. Oleh panitia, Anda ditempatkan sekamar dengan seorang yang belum pernah Anda kenal sebelumnya. Sikap Anda adalah A. Keberatan dan protes kepada panitia. B. Menerima dengan hati yang kesal. C. Menerima dan mencoba mengenal teman sekamar. D. Menerima dan berdiam diri saja. E. Keberadaan dan berpindah kamar sendiri. Keberatan dan berpindah kamar sendiri. Oke, untuk soal-soal yang seperti ini ya, tipsnya adalah ya tadi, posisikan Anda adalah seorang yang memang betul-betul yang terbaik. Jadi kalau melihat choice-nya, pilihan gandanya ini adalah yang tepat adalah menerima dan mengenal teman, mencoba mengenal teman sekamar ya. Oke, nomor 17. Bagi saya seorang guru mengajar adalah jadi untuk pertanyaan seperti ini ya tadi tipsnya adalah posisikan Anda adalah Anda orang yang terbaik. A. Ibadah. B. Bekerja. C. Menghasilkan uang. D. Tanggung jawab. B. Beribadah dan bekerja. Nah, bagi saya seorang guru mengajar adalah apa? Ibadah ya memang betul. Namun selain ibadah kita juga harus bekerja juga betul. Jadi yang paling tepat adalah menghasilkan uang juga betul, tanggung jawab juga betul. Yang paling tepat adalah beribadah dan bekerja. Lanjut. Nomor 18. Dalam mengembangkan strategi pembelajaran, guru harus mampu menentukan tujuan untuk mengukur keberhasilan dari proses pembelajaran. Yang dilakukan oleh guru tersebut adalah tahapan pengembangan apa? Ya. Kata kuncinya adalah menentukan tujuan mengukur keberhasilan dari proses pembelajaran. Jadi tahapan apa? A. Kurikulum. B. Kerangka pembelajaran. C. Evaluasi. D. Sistem penilaian. Yang tepat adalah kurikulum. Selanjutnya nomor 19. Pada saat pembelajaran, guru memberikan instruksi untuk memberikan tepuk tangan kepada peserta didik ketika salah satu peserta didik maju untuk menyelesaikan soal yang ada di papan tulis. Sikap guru tersebut merupakan salah satu bentuk A. Persepsi. B. Refleksi. C. Penguatan. D. Pendahuluan. E. Kesimpulan. Nah, kadang-kadang kalau menjawab soal seperti ini ya, kalian cari dulu ya, apa sih singkirkan dulu salah satu choice-nya. Tentunya kita mengingat ya, ketika kita maju disuruh guru, kemudian disuruh yang lain tepuk tangan untuk kita. Nah, itu bentuk apa? Pertama yang A adalah persepsi. Persepsi ini adalah mengingatkan kembali materi sebelumnya ya. Salah satunya adalah materi persyarat. Jadi yang A adalah salah. Kemudian yang B adalah refleksi. Refleksi ini adalah bentuk sama mengingat kembali materi yang sudah lalu. Kemudian penguatan. Nah, penguatan inilah yang dimasukkan oleh soal ya. Ketika kita misalnya malu untuk menjawab, ditunjuk guru, kemudian diberikan tepuk tangan ya, maka kita akan termotivasi untuk maju. Jadi jawabannya adalah C. Sedangkan pendahuluan itu adalah proses di mana pendahuluan dilakukan pada RPP ya, sebelum melakukan pembelajaran. Oke, jawabannya penguatan. Nomor terakhir adalah yang bukan merupakan kompetensi yang harus dimiliki seorang guru adalah jadi A. Kompetensi pedagogik. B. Kompetensi profesional. C. Kompetensi pribadi. D. Kompetensi
sosial, kompetensi struktural. Jadi kompetensi yang harus dimiliki oleh guru adalah ada 4, kompetensi pedagogik, profesional, pribadi, dan sosial. Jadi yang bukan adalah E. Oke, demikian ya soal dan pembahasan PPK. Jangan lupa like, subscribe, dan share apabila bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.